Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya dengan judul Kebudayaan Pesta Laut di Bontang, diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Nurwatini dan disusun oleh saya sendiri, Wafik Nur Hidayati dengan NIM 2011306030 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Samarinda. Kebudayaan Pesta Laut di Bontang. Bab 1. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai banyak pulau dan memiliki berbagai macam suku, bangsa, bahasa, adat istiadat atau yang sering kita sebut dengan kebudayaan. Keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia merupakan suatu bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Tidak bisa kita hindari bahwa kebudayaan daerah merupakan faktor utama berdirinya kebudayaan yang lebih global, yang sering kita sebut dengan kebudayaan nasional. Maka atas dasar itulah segala bentuk kebudayaan daerah akan sangat berpengaruh terhadap budaya nasional. Begitu pula sebaliknya. Kebudayaan nasional yang bersumber dari kebudayaan daerah akan sangat berpengaruh pula terhadap kebudayaan daerah atau kebudayaan lokal. Kebudayaan merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah, juga menjadi lambang dari kepribadian suatu bangsa atau daerah. Karena kebudayaan merupakan kekayaan serta ciri khas suatu daerah, maka menjaga, memelihara, dan melestarikan budaya merupakan kewajiban dari setiap individu. Dengan kata lain, bahwa kebudayaan merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak sekali wilayah pesisir, dan terdapat pula berbagai sumber daya laut yang berlimpah dengan tradisi adat di dalamnya. Tradisi tersebut merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan dan pada akhirnya menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut membentuk suatu nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta menjadi kekayaan suatu daerah yang harus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya. Salah satu contohnya di Kota Bontang sering diadakan tradisi melarung sesaji ke laut lepas. Setiap tahun pada bulan dan hari yang telah ditentukan di daerah pesisir Kota Bontang diadakan pesta laut yang dalam penyelenggaraannya terdapat upacara adat menajamu karang, yaitu memberikan sesaji kepada penguasa laut melalui media pertunjukan kesenian adat. Tradisi ini telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat nelayan Kota Bontang sejak zaman dahulu dan berlangsung sampai sekarang. Bab 2. Landasan teori. Definisi kebudayaan. Menurut ahli budaya, kata budaya merupakan gabungan dari dua kata, yakni budi dan budaya. Budi bermakna akal, pikiran, pendapat, dan perasaan, sedangkan daya berarti usaha dan upaya manusia yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat untuk memperbaiki kesempurnaan hidup. Menurut Sidi Ghazalba pada tahun 1998. Menurut Edward B. Taylor, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat, dan semua kemampuan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Memperhatikan dari berbagai tujuan di atas menunjukkan bahwa kebudayaan adalah masalah yang luas, karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia karena manusialah yang menciptakan kebudayaan itu. Kebudayaan budaya bersamaan dengan lahirnya manusia. Penjelasan tersebut kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi, yakni kebudayaan sebagai suatu proses dan kebudayaan sebagai suatu produk. Definisi sejarah kebudayaan. Menurut Profesor Suetmono dalam bukunya Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia Pertama pada 1973 menyebutkan bahwa sejarah kebudayaan merupakan sejarah yang mempelajari mengenai kebudayaan-kebudayaan di waktu yang lampau dalam pertumbuhan dan perkembangan dari masa ke masa baik berupa benda maupun peninggalan berupa harta kerohanian. Dalam bukunya Sejarah sebagai ilmu, Profesor Ismaun memaparkan bahwa dalam kajiannya sejarah kebudayaan mencakup segala aspek
peri kehidupan dalam masyarakat manusia dari masa ke masa, sehingga sejarah kebudayaan diartikan sejarah umum yang mengintegrasikan semua aspek itu, yaitu politik, ekonomi, sosial, filsafat, agama, kesenian, dan lain-lain. Jadi jika dikaitkan pengertian kebudayaan yang telah diuraikan sebelumnya dengan hakikat sejarah sebagai suatu kesinambungan dan perubahan yang dilakukan manusia, maka sejarah penciptaan suatu kebudayaan yang dilakukan manusia adalah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Di mana kajian sejarah kebudayaan yaitu mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, karena semua aspek-aspek tersebut merupakan hasil karya rasa cipta manusia, serta memahami bagaimana dan penyebab terjadinya peralihan atau pembentukan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda dari setiap zaman. Bab 2. Pembahasan dan hasil penelitian. Pembahasan sejarah kebudayaan di Bontang. Laut sebagai penghidupan laut. Bagi para pendatang dari Sulawesi yang tinggal di pesisir daerah Bontang, merupakan sumber kehidupan. Keahlian mereka yang tekuni selama di daerah asal adalah sebagai nelayan. Di daerah perantauan pun mereka menjadi nelayan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Hal tersebut dijelaskan dalam cerita rakyat legenda Desa Tanjung Laut. Cerita rakyat ini menceritakan kisah Haji Hupi dan Haji Habibon, adiknya yang merantau ke daerah Kalimantan Timur karena ada gerombolan perampok dan gerakan revolusi yang mengancam seluruh warga Parangkuan dan warga Sepang. Awalnya, kedua desa tersebut adalah desa yang damai dengan penduduk yang berkecukupan. Namun, kawasan perampok mengancam kedamaian kedua desa tersebut. Sedikit demi sedikit penduduknya merantau ke daerah lain, meninggalkan desa mereka, mengikuti jejak kepala desa mereka ke daerah-daerah di Kalimantan. Pada waktu Haji Hupi telah tiba di Kalimantan Timur, ia menetap di Pulau Tehe-Tehe di dekat Bontang. Di pulau tersebut dan beberapa pengikutnya mencari nafkah dengan menjadi nelayan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah upacara melarung sesaji ke laut, wabah yang menyerang masyarakat Bontang dan sekitarnya berangsur-angsur hilang. Sampai sekarang, upacara melarung sesaji ke laut masih dilaksanakan dengan nama Pesta Laut. Laut sebagai pusat kehidupan masyarakat pesisir juga dijelaskan oleh Makaraka pada tahun 2006 dalam bukunya Bontang dalam Sejarah dan Perkembangannya. Makaraka menyebutkan bahwa pesta laut yang dilaksanakan oleh masyarakat Bontang Kuala berupa adat memberi makan laut yang bertujuan untuk menyenangkan para penunggu laut agar tidak mendatangkan malapetaka bagi nelayan dan keluarganya. Yang dimaksud dengan memberi makan laut adalah menyelenggarakan upacara memberi melabuh beras kuning dan kain kuning yang dibawa perahu atau sampan sampai ke tengah laut yang dilakukan oleh seorang pawang dan para pembantunya. Ritual memberi makan laut yang dilakukan masyarakat Bontang adalah suatu bukti bahwa masyarakat Bontang memiliki ketergantungan pada laut. Mereka menyadari kehidupan mereka berasal dari laut. Oleh sebab itu, mereka berusaha menjaga keseimbangan kehidupan di pesisir laut dengan berbagai cara. Sebelum pelaksanaan pesta laut, masyarakat Bontang sebelumnya melaksanakan ritual pengobatan yang disebut dengan bebalai. Kebudayaan di Kota Bontang. Pesta Laut Kota Bontang. Pesta laut adalah suatu tradisi yang diselenggarakan oleh masyarakat nelayan tinggal di wilayah pesisir atau masyarakat yang tinggal di daerah pinggir laut. Tradisi ini dipimpin oleh seorang ketua adat yang mengerti dan memahami seluk-beluk tentang pesta laut ini dan bertugas sebagai pimpinan serta mengatur jalannya upacara adat. Pesta Laut Bontang Kuala adalah acara adat yang digelar sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat nelayan Bontang Kuala kepada Tuhan atas hasil laut yang berlimpah, serta doa kepada Tuhan agar diberikan perlindungan dan hasil laut yang berlimpah di tahun yang akan datang. Pesta Laut Bontang Kuala sudah diadakan sejak dahulu dan digelar setahun sekali, biasanya digelar pada pertengahan tahun atau akhir tahun. Di dalam tradisi pesta laut ini terdapat norma-norma adat dan nilai-nilai budaya kearifan lokal yang dijadikan sebagai panutan atau pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar menjadi lebih baik.
Di dalamnya juga terdapat peraturan adat tersebut dilanggar, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi dan masyarakat berupa sanksi sosial atau dikucilkan dari lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat nelayan sangat menghormati dan menghargai nilai-nilai budaya dan dari leluhur serta melestarikan upacara pesta laut tersebut. Acara ini berlangsung selama 7 hari dengan materi acara yang beragam seperti ritual adat, tari-tarian, aneka macam perlombaan, dan panggung hiburan. Dalam acara ini, semua masyarakat ikut berpartisipasi, terutama masyarakat asli Bontang Kuala. Upacara adat pesta laut. Yang pertama ada mencerah buluh. Mencerah buluh atau menjamu kampung merupakan pemberitahuan kepada roh penjaga desa di wilayah utara, barat, timur, dan selatan bahwa akan diadakan tradisi pesta laut. Yang kedua ada bebelai. Dalam upacara bebelai menggunakan sarana utama yaitu balai. Balai merupakan suatu perangkat alat yang dibuat dari bambu kuning, kayu laut, rotan, janur kuning, diikat dan dianyam sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti singgasana. Yang ketiga, melabuh perahu. Melabuh perahu merupakan upacara melabuh perahu layar kecil berwarna kuning. Diberi nama magdanakan atau persaudaraan. Perahu tersebut berisi sesaji aneka macam makanan dan kue 40 macam dibawa ke laut dengan kapal, kemudian dilabuh di tengah laut, diiringi suara azan, tabuh, gelintangan, dan gendang. Dan yang keempat ada ance. Ance atau salo mepeno merupakan upacara yang bertujuan untuk menjauhkan dari musibah dan wabah penyakit, di mana dalam upacara ini sesaji berisi makanan, kue-kue, nasi beras ketan, soko 4 warna, serta sepasang ayam kampung jantan dan betina diletakkan pada suatu tempat yang terbuat dari bambu kuning persegi 4. Pernak-pernik acara pesta laut. Yang pertama ada tari Jepen. Tari Jepen merupakan tari asli budaya suku Kutai. Tarian ini menyebar di sepanjang Sungai Mahakam. Tari ini merupakan hasil pengaruh dari budaya Melayu dan Islam. Tarian ini awalnya merupakan tarian pergaulan yang dilakukan untuk kesenangan. Yang kedua ada tingkilan. Tingkilan merupakan kesenian musik tradisional Kutai. Kesenian ini terdiri dari beberapa alat musik seperti gambus, biola, gendang, dan gong. Tingkilan berasal dari kata tingkil yang berarti sindir. Maksudnya musik tingkilan merupakan sindiran bentuk pantun yang berisi kritik, nasihat, dan saran. Yang selanjutnya, tari pedalaman. Tari pedalaman adalah tarian tradisional suku Dayak. Biasanya yang disungguhkan adalah tari peran suku Dayak, tari mandau, dan tari datun. Yang selanjutnya, lomba panjat pinang. Atas air, lomba panjat pinang ini berbeda dengan yang biasa. Lomba panjat pinang ini diadakan di atas laut, diikuti oleh beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Hadiahnya pun bukan berupa barang yang digantungkan, tetapi berupa uang yang dimasukkan ke dalam botol. Sebenarnya lomba ini tidak rutin, karena setiap tahunnya acara lombanya berganti-ganti tergantung panitia acara. Lomba yang diadakan sebenarnya hanya pelengkap acara pesta laut Bontang Kuala yang difungsikan sebagai hiburan dan daya tarik wisata. Selanjutnya hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari berbagai masyarakat yang mengetahui atau melestarikan kebudayaan atau tradisi adat ini, hanya sebagian orang atau masyarakat yang mengetahui dan melestarikannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya rasa kepercayaan atau pengetahuan yang masih awam. Tetapi dengan adanya bentuk perpaduan kebudayaan laut yang dibawa oleh pendatang ke daerah Bontang dalam cerita rakyat Bontang, masyarakat pendatang di daerah Bontang tinggal di daerah pesisir laut. Mereka membawa budaya dari daerah asal dan kemudian beradaptasi dengan budaya daerah perantauan. Kehidupan masyarakat pendatang di pesisir laut tergantung dalam cerita rakyatnya. Analisis menunjukkan mereka menyadari bahwa laut adalah kehidupan mereka, sehingga mereka berusaha mempertahankan kelangsungan sumber kehidupan di laut dengan cara melakukan upacara pesta laut. Secara gambaran umum, Bontang Kuala merupakan pemukiman nelayan yang berada di daerah pinggir laut dan terletak di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.
Di daerah ini masyarakatnya hidup rukun dan harmoni karena adanya keseimbangan hidup antara manusia dan lingkungan yang masih lestari. Di daerah ini ditempati sekitar 4.200 kepala keluarga yang mayoritas penduduknya beragama Muslim atau Islam dan berprofesi sebagai nelayan, dan sebagian masyarakat lagi bekerja sebagai pegawai negeri dan beberapa sektor usaha lainnya. Di Bontang Kuala tersedia berbagai fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, masjid, dan berbagai fasilitas lainnya yang membuat daerah ini menjadi lengkap. Komposisi penduduk Bontang Kuala itu sendiri terdiri dari campuran berbagai suku seperti suku Bugis, Kutai, dan Melayu. Bontang Kuala juga merupakan salah satu ikon wisata yang ada di Kota Bontang. Di daerah ini banyak tersedia kafe dan restoran yang menghidangkan berbagai macam hidangan laut serta menawarkan pemandangan laut lepas yang alami dan menyejukkan mata. Di Bontang Kuala juga terdapat berbagai sentra pengolahan ikan asin dan rumput laut yang bisa dijadikan sebagai buah tangan apabila ke Bontang Kuala. Bontang Kuala merupakan daerah yang menjadi tempat diadakannya penyelenggaraan pesta laut setiap tahun pada tanggal dan bulan telah ditentukan. Masyarakat nelayan Bontang Kuala melakukan tradisi ada pesta laut yang bertujuan untuk menghormati laut dan meminta agar diberikan rezeki dan keselamatan saat pergi bekerja. Masyarakat nelayan sangat menjaga kelestarian dan keindahan laut yang menjadi tempat tinggal mereka, karena apabila mereka tidak menjaga dan merawat lingkungan laut dengan baik, maka pengusaha laut akan marah sehingga masyarakat nelayan akan tertimpa musibah. Oleh sebab itulah mereka rutin menyelenggarakan pesta laut sebagai wujud rasa syukur terhadap penguasa laut atas berkah dan rezeki yang mereka terima. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif research, yaitu penelitian ditunjukkan untuk mencari informasi yang dapat menggambarkan kebudayaan masyarakat Kota Bontang, yaitu pesta laut, dan menggunakan pendekatan pemikiran deskripsi, yaitu penulis mengumpulkan informasi dari informan. Sumber datanya adalah data yang diambil dari diolah menjadi suatu hasil dan pembahasan karya ilmiah meliputi data informan. Data diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada informan yang berkaitan dengan acara adat pesta laut di Kota Bontang. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Bontang yang bekerja, pemerintah kota, dan perusahaan-perusahaan yang menghadiri dan berpartisipasi dalam acara tersebut. Proses penentuan informan berdasarkan purposive sampling. Teknik pengumpulan data, yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi dan pengamatan, yang ketiga ada tinjauan kepustakaan. Bab 4 adalah penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan masyarakat Bontang Kuala terhadap acara adat pesta laut yaitu yang pertama dapat dipengaruhi oleh budaya, karena masyarakat yang tinggal di daerah Bontang Kuala melaksanakan acara pesta laut dan memiliki keluarga yang turun-temurun melakukan tradisi adat, sehingga budaya sangat kuat dalam mempengaruhi masyarakat di Bontang Kuala. Yang kedua, dapat diketahui bahwa cerita rakyat Bontang sebagian menggambarkan kehidupan masyarakat laut yang ada di sekitar Bontang. Dalam cerita tersebut dijelaskan bahwa masyarakat pendatang yang berhubungan dengan kehidupan laut, suku Mandar dari Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam cerita rakyat, legenda desa Tanjung Laut mendiami Pulau Tehe-Tehe dan sekitarnya, sedangkan suku Bugis mendiami daerah Bontang Kuala. Masyarakat pendatang tersebut sebelumnya di daerah asal mereka adalah masyarakat yang hidup di pesisir laut. Oleh sebab itu, di daerah baru mereka juga memilih untuk tinggal di pesisir laut. Kehidupan mereka sangat bergantung kepada laut karena mereka mencari nafkah di laut sebagai nelayan. Mereka sangat menyadari ketergantungan mereka akan laut sehingga mereka berusaha menjaga agar laut dapat terus menjadi kehidupan bagi mereka dengan cara melakukan upacara pesta laut. Sebagai masyarakat yang terbiasa hidup berdampingan dengan laut, para pendatang baru sangat menguasai keahlian di bidang kelautan. Dalam cerita rakyat, legenda pohon kayu batu Bontang digambarkan suatu teknologi kelautan, yaitu penunjuk arah, yaitu pohon kayu. Dalam cerita tersebut disebutkan bahwa pohon kayu Bontang yang menjulang tinggi di daerah Bontang digunakan oleh para nelayan dan kapal-kapal yang sedang berlayar di daerah tersebut sebagai petunjuk arah pelayaran
Sementara itu, teknologi kelautan lainnya dijelaskan dalam cerita rakyat legenda Desa Tanjung Laut, yaitu teknologi pelayaran yang berupa sarana transportasi air. Masyarakat pendatang daerah Sulawesi Barat mengenal kapal besar untuk mempengaruhi laut dan juga kapal kecil yang mereka kenal dengan aspek untuk transportasi sungai. Dalam hubungan dengan teori fungsi yang diutarakan Bascom, cerita rakyat legenda Desa Tanjung Laut yang menggambarkan tentang kehidupan masyarakat laut, berfungsi menggambarkan keinginan kolektif untuk menetap dan hidup di tempat perantauan dengan cara mencari nafkah dari laut. Dalam hubungannya dengan peranata sosial yang berlaku dalam masyarakat, para pendatang mesti mempertahankan peranata sosial dari daerah asal mereka. Sementara itu, teori fungsi Baskom yang ada dalam cerita rakyat kisah Dukun Sakti Pak Abad menjelaskan keinginan kolektif pendukungnya untuk memiliki hubungan harmonis dengan alam, terutama laut sebagai pusat penghidupan mereka. Hal itu terlihat dari pesta laut yang diselenggarakan tiap tahun sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang datang dari laut. Pesta laut juga sebagai alat pengesahan pawang sebagai tokoh penting dalam upacara bebelai dan pengesahan laut sebagai sumber kehidupan masyarakat Bontang Kuala. Dokumentasi penyambutan wali dan wakil kota Bontang. Yang kedua, ini adalah upacara adat pesta laut. Yang ketiga, ada acara pesta laut. Ini adalah tari-tarian. Dan yang selanjutnya ada lomba perahu hasil lapangan. Sejak penulis pertama kali hadir untuk melaksanakan penelitian di lokasi penelitian daerah Bontang Kuala guna memperoleh data lapangan yang sebanyak-banyaknya, sesuai dengan fokus penelitian, ternyata senantiasa memperkokoh kesadaran bahwa penulis selalu instrumen penelitian diharuskan memilih sendiri di antara sekian sumber data dan menerapkan purposive sampling dan snowball sampling yang dimulai dari pemikiran informan yang satu ke informan berikutnya untuk mengadakan wawancara mendalam, dari pemilihan peristiwa yang satu ke peristiwa berikutnya untuk mengadakan observasi partisipan, dari pemilihan dokumen yang satu ke dokumen berikutnya. Untuk mengadakan telaah masing-masing aktivitas penulis diakhiri dengan pembuatan banyak ringkasan data yang diposisikan sebagai hasil penelitian lapangan. Dan dari sekian ringkasan data hasil penelitian lapangan tersebut dapat penulis laksanakan paparan data sesuai dengan masing-masing fokus penelitian. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.